Selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa Anda sekali lagi di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar acara ini bisa menjadi berkat buat Anda semua. Kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lalu kita memuji menyembah Tuhan. Saya percaya pagi ini Tuhan ingin melawat Anda sebab Tuhan itu rindu bersama dengan Anda. Amin. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Sekali lagi kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang selalu baru di hidup kami. Kami bersyukur boleh berada di hadirat Tuhan. Biar firman-Mu hari ini berbicara buat kami, meneguhkan, mengingatkan, supaya kami boleh berjalan dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, mari kita akan belajar tentang kekristenan yang berbuah. Kenapa buah itu penting? Karena penyebab pertama adalah karena Tuhan itu tertarik kepada buah kekristenan kita. Yang menarik perhatian Tuhan, bagaimana kekristenan kita ini bisa menghasilkan buah di dalam pertobatan hidup kita. Nah, itu yang Tuhan perhatikan. Karena itu mari kita baca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dan yang kedua. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan itu melihat sebuah pertumbuhan yang terjadi. Kekristenan itu bicara soal pertumbuhan rohani. Kita mengenal Tuhan semakin lama, maka hidup kita ini akan menghasilkan sebuah perubahan. Nah, ini yang disebut dengan buah pertobatan. Kalau hidup kita tidak berbuah, maka Alkitab itu berkata bahwa pohon itu akan ditebangnya. Bahkan dikatakan yang berbuah aja, itu akan rantingnya akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi buah itu penting bagi kehidupan kekristenan kita. Karena itu menjadi orang Kristen tentunya kita ini harus menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah. Nah, sekarang kita akan coba lihat buah itu apa saja. Ya, pertama adalah buah karakter kita. Buah pertobatan yang paling kelihatan adalah perubahan karakter Anda dan saya. Di mana kita ini mengalami sebuah perubahan dan pertumbuhan rohani itu bisa dilihat. Siapa yang melihat? Orang lain sekitar kita. Oh, si A ini kok lain ya sekarang? Oh, dia berubah loh. Dulu kayak begini, dulu emosional sekali. Dulu kalau begini pasti emosi. Sekarang kok bisa sabar ya? Oh, dulu kok orang ini suka begini, paling suka untuk mendendam. Sekarang kok tidak ya? Itu buah pertobatan kita. Karakter kita itu bisa kelihatan. Tujuan buah itu adalah supaya nama Yesus dimuliakan. Amin. Lalu buah yang kedua bicara soal apa? Soal teladan hidup. Bagaimana Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di mana berita Injil disampaikan lewat hidup Anda. Bagaimana orang lain bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita itu tersandung di area ini. Kadang itu kita itu pintar ngomong, pintar bicara, pintar untuk nasihatin orang. Tapi hidup kita nggak jadi berkat. Ini problemnya. Makanya kadang-kadang kekristenan menjadi jadi batu sandungan karena apa? Kita ini pandai menasehati tapi hidup kita nggak pernah berubah. Nah, buah yang kedua supaya hidupmu itu menjadi berkat buat orang lain. Membuka pintu buat berita Injil disampaikan, orang lain bertobat lewat kehidupan Anda. Nah, itu buah. Dan Tuhan itu lihat itu dalam hidup kita. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang menyebabkan buah itu tidak pernah muncul, tidak pernah bertumbuh dalam hidup kita. Ada 4 hal. Yang pertama adalah menyimpan dosa. Menyimpan dosa, dikatakan dosa itu sungguh-sungguh akan menekan kehidupan kita. Ada orang-orang yang begitu mahir menyimpan dosa. Sehingga gak terlihat. Dosa itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa itu selalu bersifat mengintimidasi hidup kita. Banyak orang yang begitu jatuh dalam dosa, maka perasaan yang pertama adalah tertolak. Dituntut, perasaan pertama terintimidasi. Dan itu yang membuat dia tidak bisa berbuah. Karena apa? Dia merasa bahwa hidupnya ini
kotor. Dia merasa aku ini nggak layak. Aku ini sudah rusak dan lain sebagainya. Padahal Tuhan itu ingin mengampunimu. Tuhan ingin memberikan kesempatan sekali lagi. Tapi perasaan dosa itu membuat orang semakin memutuskan untuk jauh daripada Tuhan. Nah, ini yang membuat dia tidak bisa lagi berbuah. Dosa juga menutup mata rohani orang untuk tidak bisa melihat kepentingan kerajaan Allah. Yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Karena itu dosa ini yang membuat kita itu akhirnya semakin jauh daripada Tuhan. Maka buah kekristenan itu gak akan pernah muncul karena dosa itu. Yang kedua adalah apa? Tidak bersyukur. Saudara, bersyukur itu adalah senjata peperangan rohani buat hidup kita. Untuk mengalahkan tipu daya iblis. Nah, ketika orang gagal bersyukur, maka orang ini sedang kehilangan senjatanya untuk mengalahkan tipu daya iblis. Dan tipu daya iblis akan pasti masuk dan menguasai orang ini, menipu orang ini. Sehingga dengan demikian susah sekali orang ini berbuah baik. Hidupnya pasti akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika dia ngomel, dia mengeluh, dia marah, hidupnya gak bisa jadi berkat buat orang lain. Padahal hidup Anda dan saya ini dilihat banyak orang. Hidup saya dilihat oleh anak-anak saya. Hidup saya dilihat oleh istri saya. Bagaimana bisa jadi berkat? Begitu saya tidak bisa bersyukur, detik itu buah itu kayak hilang. Karena apa? Yang ada cuma omelan, marah, kecewa. Lalu kita ngomel-ngomel, lalu perasaan kita ini gampang marah. Bawaannya kita ini marah terus. Ya, tidak bisa bersyukur, akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Padahal belum waktunya. Tuhan pasti memberkati di dalam waktu Tuhan, tapi kita yang terburu-buru. Makanya ketika kita tidak bersyukur, kita akan melampaui dari semua kehendak Tuhan. Kita akan melenceng dari semua kehendak Tuhan. Dan ini yang berbahaya. Itu yang membuat buah dalam hidup kita ini tidak bisa muncul. Tidak bersyukur. Jadi yang pertama adalah menyimpan dosa. Yang kedua tidak bersyukur. Yang ketiga adalah salah berdoa. Salah berdoa ini juga bagian kita tidak bisa berbuah. Ya, doa kita ini selalu memenuhi keinginan kedagingan kita. Salah berdoa itu artinya begini, saudara. Bukan berarti Anda tidak boleh berdoa untuk diberkati. Boleh. Tapi ingat, doa itu adalah sebuah permohonan. Dan ingat, di atas doa Anda, di atas keinginan doa Anda, itu ada yang namanya kehendak Tuhan. Dan itu absolut, tidak bisa dibantah. Kadang-kadang kita salah berdoa adalah ini. Ketika kita berdoa, lalu doa kita nggak didengar, kita ini mulai marah dengan Tuhan. Ketika doa kita nggak didengar, kita mulai protes dengan Tuhan. Ketika doa kita nggak didengar, kita mulai meragukan kasih Tuhan. Nah, di sini titik persoalannya. Sehingga orang menjadi salah berdoa karena apa? Kedagingannya yang muncul. Saya percaya Tuhan itu pasti mendengar doa kita. Tapi cara Tuhan menjawab doa kita itu tidak harus sesuai dengan keinginan Anda. Tuhan itu punya cara tersendiri untuk menjawab doa-doa kita. Dan tidak harus menuruti seperti cara Anda. Nah, disinilah kadang-kadang orang tidak mengerti. Begitu doanya nggak didengar, dia marah. Ketika doanya nggak didengar, dia mulai pamer jasa dengan Tuhan. Aku ini sudah rajin ke gereja, aku sudah baca Alkitab, aku sudah ikut pelayanan. Tapi kenapa kok doaku nggak didengar? Dan lain sebagainya. Saudara, ini sikap egois, itu namanya doa kedagingan. Anda mencoba mengatur Tuhan untuk mengikuti kehendakmu. Padahal tidak harus. Percayalah, Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Cuma cara Tuhan menolong kita tidak harus sesuai dengan cara Anda. Tuhan itu punya cara sendiri. Nah, disinilah kekristenan harus dibangun dengan baik. Saya percaya kalau hari ini Anda menjadi orang yang bersyukur. Anda adalah orang yang tahu apapun yang Anda alami. Tuhan itu bekerja demi kebaikan kita. Lalu kita bersyukur untuk apapun yang kita alami. Ya, kita tidak memaksakan kedagingan kita. Sehingga pada saat yang terbaik, Tuhan itu datang dengan jawaban doa tepat pada waktunya. Oh, betapa orang itu akan melihat kekaguman akan Tuhan. Begitu luar biasa karena apa? Doanya dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Di sini dibutuhkan sebuah kapasitas hati di mana Anda mau berbuah. Tuhan,
supaya aku tidak salah berdoa, supaya aku tidak kedagingan berdoa. Tapi aku tahu waktunya Tuhan. Dan begitu saudara tepat pada waktunya, saya tahu hidup Anda dan saya akan menjadi jawaban bagi orang lain. Orang lain akan lihat, wow, betapa Tuhan itu menyertai kita tepat pada waktunya. Amin. Karena itu mari kita serahkan hidup kita lebih lagi dengan Tuhan. Ya, berdoalah. Pak Yudi, apakah saya tidak boleh berdoa dengan iman? Oh, boleh. Justru kita harus berdoa dengan iman. Tapi di ujung keputusan hidup kita itu, apapun jawaban Tuhan, bersyukur di situ. Kadang Tuhan tidak harus memenuhi kebutuhan doa kita dengan cara kita. Tidak harus. Tuhan itu punya cara sendiri. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah kepercayaan iman kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Ya, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, apa yang membuat kita ini tidak berbuah? Yang keempat saya tulis ini, gagal menjaga kekudusan lidah. Kadang-kadang kita ini menjadi orang yang tidak bisa menguasai lidah kita. Bicara kita, bukan hanya bicara soal makian, bukan hanya itu. Tapi kadang-kadang lidah kita ini menjadi sumber daripada malapetaka kita sendiri. Ya, perkataan yang tidak dijaga akan membuat orang lain tersandung. Tidak bisa berbuah perkataan-perkataan kita yang jahat, perkataan-perkataan kita yang melukai orang lain. Saudara, hati-hati. Saya juga harus berhati-hati. Saya ini orang yang suka bergurau. Kadang-kadang berguraunya agak kebablas. Sehingga hidup saya ini tanpa sadar tidak berbuah, ya melukai orang lain. Tapi saya mengerti bahwa di area ini saya harus berubah. Makanya saya tulis yang poin yang keempat ini, gagal menjaga kekudusan lidah sampai akhirnya kita jadi batu sandungan. Ayo mulai belajar perkataan kita ini membangun. Saya pun juga belajar sekarang. Semua perkataan itu menjadi kalimat-kalimat yang membangun, kalimat yang menjadi berkat bagi orang lain. Jangan gosip, jangan fitnah. Saudara tahu nggak bedanya gosip dengan fitnah itu apa? Kalau fitnah itu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Mengatakan sesuatu yang tidak benar. Misalnya gini, Pak Yudi itu loh ya Pak Yudi itu perempuan. Wah, itu gak mungkin, itu fitnah itu namanya. Mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ya saya kayak bilang gini, gak mungkin perempuan lah ya. Model maco gini ya. Ya gak mungkin, itu fitnah. Fitnah itu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tapi ada yang namanya gosip. Gosip itu begini. Gosip itu mungkin mengatakan sesuatu yang benar, tetapi motivasi salah, membicarakan untuk menjelekkan orang lain. Lalu yang kedua, memperkatakannya pada orang yang tidak ada hubungannya. Ya, yang tidak ada hubungannya. Menggosip pria. Digosok-gosok tambah sip. Nah, ini bahaya. Apalagi yang dibicarakan dengar dan sumbernya dari kita orang Kristen. Wow, betapa mereka akan tersandung dengan kita. Hidup kita nggak jadi berkat. Perkataan kita kadang perkataan yang sia-sia. Makanya hati-hati. Apalagi yang suka bohong, suka menipu dengan perkataan-perkataan yang salah. Hati-hati dengan itu. Saudara, hidupmu akan pasti menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan orang lain tidak bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Nah, itu yang membuat buah itu nggak pernah muncul. Nggak bisa muncul dalam hidup. Ada banyak, tapi saya wakilkan 4 aja yang biasa yang mungkin kita bisa alami setiap waktu. Tuhan itu ingin kita berbuah. Ya. Orang yang berbuah aja dikatakan dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Saudara, hari ini orang Kristen sungguh-sungguh. Saudara belum cukup untuk sungguh-sungguh aja. Tapi Tuhan ingin membentuk karaktermu. Kesungguhanmu itu sampai keputusan untuk berani berubah di dalam karakter kita. Makanya pikul salib itu adalah keputusan tiap hari. Kalau kamu mengikut aku, pikulah salib, sangkal diri dan pikul salib setiap hari, kata Alkitab. Itu adalah sebuah keputusan untuk kita menghasilkan buah. Dan saya percaya keputusanmu untuk pikul salib itu akan menghasilkan kemuliaan Tuhan di hidup Anda. Karena itu setiap kali kita punya kesempatan untuk pikul salib, menyangkal diri, sebab saatnya akan Tuhan nyatakan kemuliaan. Dan kemuliaan itu akan menjadi berkat buat orang lain. Dan itulah yang disebut dengan buah kekristenan kita.
Amin. Kan itu mungkin ada beberapa di antara saudara yang pagi hari ini mungkin ada seringkali gagal, hidup itu jadi batu sandungan. Ayo berhenti. Kekristenan itu jadi berkat, bukan jadi batu sandungan buat orang lain. Belajar untuk semakin berani untuk memberi dirimu, untuk diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan ingin mengubah hidup Anda. Tuhan ingin sungguh-sungguh bekerja di hidup Anda. Hari ini Dia nyatakan kemuliaannya untuk kita ini boleh bersama-sama mengalami sebuah pertumbuhan. Sehingga buah itu nampak. Orang lain lihat Kristus bukan hanya di pembicaraan kita. Tapi mereka melihat Kristus dari tingkah laku kita. Izinkan hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin hari-hari ini ada yang mengalami sebuah proses ya, karakter Anda. Saudara, kalau hari ini Anda mengalami proses, itu adalah hak yang luar biasa yang Tuhan pernah berikan dalam hidup kita. Kalau kesempatan rendah hati itu datang sekali, ambillah. Seperti kalau Anda tidak mengambil kesempatan itu, mungkin kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi dalam hidupmu. Pilihlah untuk rendah hati. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Dan pagi hari ini ayo kita datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan itu berbicara dan menjamah hati kita. Haleluya. Katakan ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari bawa hatimu kepadanya, bawa persembahanmu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Dia sumber kehidupan. Biar hidupmu berbuah, dan buah itu tetap dan kekal untuk selamanya. Oh, we give you glory, we give you honor. Kami menyembahmu Tuhan. Hiarana maramo shandere. Hiana rama ramo tokono, ria rama ramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirana mata kandaramo, syakandera morana ramo, hiana ramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Hiana Rama Ramo, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Pagi ini kami bawa hidup kami kepadamu. Haleluya,
Haleluya. Oh, thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan, Kau Allah yang tertarik dalam kehidupan kekristenan kami, supaya kekristenan kami menghasilkan buah. Karena itu biar tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh menghasilkan buah. Buah kami kekal dan tetap, biar menyenangkan-Mu. Kalau kami yang sudah berbuah, biar kami terus dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Sebab itulah kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami tidak mau menyimpan dosa. Kami mau menanggalkan dosa yang terus merintangi kehidupan kami. Supaya kami boleh tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dan kami boleh berdoa sungguh-sungguh dalam waktu-Mu ya Tuhan, dengan ucapan syukur. Bukan dari sebuah kedagingan. Dan kami juga belajar untuk menjaga kekudusan lidah kami. Supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Mungkin ada beberapa orang di antara kami seringkali hidup kami justru menjadi batu sandungan. Tapi pagi ini kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, tolong kami supaya kehidupan kami menjadi terang bagi sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa sekarang untuk orang-orang yang punya persoalan hidup. Hari ini kehidupan ada yang mungkin sempat jadi batu sandungan oleh karena persoalan hidupmu. Mungkin secara ekonomi, utang piutang, utang yang belum terbayar. Anda tidak bermaksud lari. Dan saya beritahu Anda, jangan lari. Utang itu harus dibayar. Kalau engkau tidak pernah bayar hutangmu, itu kayak pintu neraka buat ekonomimu. Kau akan merasa kurang karena ada hal yang harus engkau bayarkan. Berdoa minta Tuhan. Minta hikmat Tuhan bagaimana cara melunasinya. Mari kita berdoa. Dan saya percaya ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Hamba berdoa sekarang untuk saudara-saudara yang hari-hari ini lagi mengalami masalah dalam ekonomi mereka. Tuhan, aku berdoa mereka yang lagi mengalami bangkrut, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan dalam nama Yesus. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, aku berdoa supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baru ya Tuhan, yang cocok sehingga berkat Tuhan boleh mengalir dari pekerjaan yang baru ini. Orang-orang yang terikat hutang oleh karena mungkin kesalahan manajemen, kesalahan kehidupan dan secara hidup dan sebagainya. Hamba berdoa ini Tuhan, tolong kami dalam nama Yesus. Biar mereka mengalami mujizat Tuhan. Sehingga utang itu bisa dibayar dan hidup mereka tetap jadi berkat bagi orang lain. Hamba berdoa ya Tuhan bagi suami atau istri yang hari ini hidup mereka sungguh-sungguh menjadi batu sandungan bagi yang lain. Hamba berdoa, jamalah dalam nama Yesus, jamalah hidup mereka. Supaya mereka mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Hubungan antara suami dan istri dipulihkan. Orang tua dan anak dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga kehidupan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Tak lupa juga orang-orang yang sakit ya Tuhan. Aku terus berdoa supaya mendapatkan jalan keluar dari semua yang mereka alami. Ya Tuhan, Kau sungguh-sungguh datang dengan kesembuhan orang penyakit apapun di dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang sakit bagian tulangnya, pagi ini aku berkata dalam nama Yesus, tulang yang bengkok menjadi lurus dan sakit kembali sembuh di dalam nama Yesus. Ada orang yang mengalami masalah di paru-parunya. Oh, aku berdoa paru-paru basah atau apapun juga dalam nama Yesus aku berkata paru-paru jadilah normal sekarang. Ada orang-orang yang masalah di bagian matanya. Oh, aku berdoa sekarang dalam nama Yesus dipulihkan mata ini menjadi terang. Bagian telinga juga Tuhan jamah yang tuli bisa mendengar pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhanmu dan sungguh-sungguh biar hidupmu menjadi berkat, berbuah-buah dan buahmu itu tetap dan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang siap menerima berkat ini katakan sama-sama.
Amin, amin, amin. Wah, saya percaya pagi ini hujan mujizat terjadi dalam hidup Anda. Tetap rindukan untuk menjadi orang Kristen yang berbuah. Sebab buah itu kekal dan tetap, dan Tuhan memperhatikannya supaya nama Tuhan ditinggikan. Karena itu sampai jumpa di minggu depan hari Senin. Ikuti terus acara Kurang Dengan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi untuk yang di wilayah Indonesia bagian Barat dan 7 pagi untuk wilayah Indonesia bagian Tengah. Tetap semangat untuk mengikuti, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Sampai ketemu Senin depan, Tuhan berkati, bye-bye.